Ini disebutkan bahwa Anda pasti juga nggak sabar tadi kan bilang ini nggak tahan berlama-lama sebagai oposisi. Nah itu menanggapinya gimana? Ya. Itu kan disampaikan oleh Jadi Mas Anies. Pak Prabowo itu tidak marah, tapi menjawab dengan tegas. Karena kami tahu Bang. Tegas ya? Ya, itu satu. Ini Yang menarik pangkat-pangkatnya. ini Bang, ini menarik ini. Kita harus bedah. Pak Prabowo tidak tahan jadi oposisi. Pak Prabowo itu dengan Partai Gerindra itu sudah ikut pemilu 2009. Dalam pemerintahan 2009 sampai 2014 kami diajak oleh Pak SBY bergabung. Jadi Tapi Pak oposisi. Prabowo menolak dan jadi oposisi. Dari 2014 sampai 2019 Pak Jokowi pun mengajak kami bergabung. Tapi kami memilih jadi oposisi. Nah, pertanyaannya kenapa Pak Prabowo ya mau bergabung di 2019? Ya karena jujur kita melihat polarisasi yang begitu besar dan gesekan antara pendukung Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Sehingga akhirnya Pak Prabowo dan Pak Jokowi dengan kebesaran hati mereka berdua, mereka melakukan rekonsiliasi dan merajut persatuan. Sehingga inilah Anggi ya modal bagi bangsa kita menghadapi pandemi kemarin. Oke, Ini sebentar. modal sebentar. Nah, saya cuma bagi masih tahu. bangsa kita sebentar. Ini kan Bang. tegas, Ya. tapi cara penyampaiannya enak Ya. nih. Tepuk tangan Ini dong buat dia. modal. Tepuk tangan dong buat dia. Ini Beda modal karakter. ya, bagi bangsa kita untuk menghadapi krisis yang ada. Oke, baik. Jadi itu, nah saya menarik ini. Mas Anies, mohon maaf dengan segala hormat Mas Anies, terlihat begitu bersemangat untuk mencoba mendiskreditkan Pak Prabowo. Ya, saya tangkap begitu. Ya seakan-akan Pak Prabowo tidak pernah dan tidak tahan beroposisi. Kalau kita bedah, mohon maaf ya, Gus Coy. Oke, sebentar. Mas Anies sebentar. Boleh tahan dulu gantian. nggak? Saya mau minta tanggapan dulu. Gus Setiap Coy, benar ini nggak? belum selesai dipotong. Waktu kita nggak panjang soalnya. Ya, tapi sebentar. tadi menarik Benar juga. nggak Ini bahwa Mas 10 Anies tahun ingin beroposisi gitu ya? mendiskreditkan satu. 10 dan tahun juga sempat beroposisi. jadi oposisi bukannya nggak tahan jadi Ya, oposisi. Gus. jadi ada 3 fakta, bukan fiksi. Sekian tahun jadi oposisi, tapi akhirnya kan nggak tahan juga, itu fakta. Tapi pernah jadi oposisi. Iya bukannya pernah, nggak kuat. tapi Lama, Jadi- 10 iya. tahun. buktinya kan tidak tahan juga. Bagaimana berantem dalam pilpres, kemudian akhirnya masuk. Ini fakta. Apapun alasannya. Alasannya demi persatuan lah, demi apa, itu alasan bisa dibikin. 1000 alasan bisa dibikin. Fakta yang berikutnya adalah Anies memang didukung oleh Pak Prabowo ketika jadi gubernur. Kan? Dengan Gerindranya. Itu diucapkan di situ, ya mungkin nggak tersedia jawaban lain sehingga itu muncul. Itu kalau bahasa Jawanya kan ngundat-ngundat. Sesuatu yang telah diberikan dengan ikhlas. Pak Prabowo katanya orang ikhlas. Kemudian disampaikan di forum seperti itu, ya keikhlasannya hilang, pahalanya hilang. Oke, mungkin Nah, itu maksudnya. fakta berikutnya adalah Jokowi dalam periode pertama, itu saya kira hampir semua yang sekarang kontra dengan Jokowi itu dulu menyatakan, fine kepemimpinannya, semuanya oke. Dan ketika Pilkada DKI 2017 itu, 2017 kan, Jokowi masih baik. Tapi begitu akhir-akhir ini kan kita menyaksikan semua. Jadi otoriternya, mensentralkan kekuasaannya, perilakunya seperti tidak di republik begitu kan. Tidak dalam sebuah negara republik. Sehingga Anies menyatakan dalam bahasa dia, ini negara hukum bukan negara kekuasaan. Sekarang kan hukum bisa ditekuk-tekuk atas kehendak kekuasaan. Ini kan fakta hari ini. Oke. Ini Nanti fakta boleh hari ini. ditanggapin. Sedikit Gitu kan? lagi mengenai Jadi ini semua Gus Coy. tidak ada yang fiksi yang disampaikan Anies. Gus Itu Coy, fakta sedikit semua. mengenai bahwa tadi tudingan bahwa Mas Anies mendiskreditkan, sengaja mendiskreditkan Pak Prabowo. Saya kira enggak. Di mana mendiskreditkannya. Iya. Enggak ada. Itu dalam debat seperti itu ya logis. Oke. Enggak ada. Jangan merasa inilah tersinggung ketika ada pertanyaan yang seolah menusuk itu kemudian dianggap mendiskreditkan. Nah, Oke, boleh itu ditanggapi. biasa Ya. aja, biasa, logis saja. Oke, saya belum selesai tadi Anggi. Jadi kalau kita bedah, kami 10 tahun menjadi oposisi. Ya, kalau kita bedah ya soal Mas Anies, siapa sih Mas Anies Baswedan? Mas Anies itu ikut konvensi Partai Demokrat tahun 2013. Ya, ikut konvensi Partai Demokrat tahun 2013. Di saat Demokrat masih jaya-jaya. Di saat Demokrat terpuruk di pemilu 2014, beliau pindah dari konvensi Partai Demokrat ikut tim pemenangan Pak Jokowi dan Pak JK.
Pak Jokowi menang di Pilpres 2014, dia angkat jadi Menteri Pendidikan. Lalu setahun kalau tidak salah dipecat oleh Pak Jokowi, kena reshuffle, nganggur. Ya, ini fakta bukan fiksi. Lalu setelah itu didukung dan diusung oleh Pak Prabowo dan Partai Gerindra. Sebentar Anggi, biar selesaikan. Nah, saya ingin sampaikan, ya, diusung dan didukung dan dimodali oleh kami. Ya, lalu terpilihlah menjadi Gubernur DKI, menikmati kursi empuk Gubernur DKI. Nah, tanpa pamit pun, ya, ini bicara soal etika, tapi sudahlah. Tanpa pamit, Mas Anies tiba-tiba deklarasi bersama Nasdem. Ya, itulah menunjukkan bahwa Anies Baswedan tidak pernah oposisi, bergabung dengan deklarasi dengan Nasdem, partai pendukung pemerintah yang bukan oposisi juga. Ya, lalu mempertanyakan Pak Prabowo yang pernah 10 tahun jadi oposisi. Nah, saya nggak tahu kalau mungkin kalah Pilpres 2024 nanti Mas Anies kemana lagi? Dari Demokrat sempat didukung oleh Gerindra, sekarang didukung oleh Nasdem. Wallahualam 2029 Mas Anies ikut partai mana lagi? Oke, Gitu loh. baik. Nah, intinya apa? Ya, ini soal adab. Ya, jangan sampai kita mengulahi orang soal etika, tapi seperti menepuk air di dulang, terpercik bunga sendiri. Oke, Itulah baik. Anggi. Baik, saya Jadi ingin jangan menampilkan mulai ini- kalau ini- kita nggak pernah oposisi, mengulai orang seakan-akan Oke, ini orang saya itu nggak sudahi bisa dulu oposisi. yang ini karena kita akan melanjut ke tema berikutnya. Kalau enggak nanti Mas Khairul Anam nggak bisa ikut berdiskusi Saya sama kita bisa nanti. nyaut dong sebelum Iya. lanjut Pada itu. faktanya, Ya. pada faktanya Nanti. memang antara Pak Prabowo dan Anies itu, Pak Prabowo itu ada 25 kali menyebut Anies, Anies 7 kali. Jadi memang itu yang paling banyak disebut antara satu sama lain. Kalau tadi Mas malam. Ganjar relevan nggak ada ini ya? Oh agak Enggak, menikmati. kalau makanya kami 11 dengan 9 dengan Pak Prabowo itu disebut 11 kali. Mas 9 Ganjar kali sama menyebutnya. Prof Mahfud itu memang profil pimpinan yang mendengarkan masyarakatnya. Oke. Ya, oleh karenanya tema-temanya kami angkat dari tema-tema masyarakat. Oke. Oleh karenanya yang kita tonjolkan misalkan korupsi, ya Nusa Kambangan korupsinya, kan gitu. Ya satu desa, satu puskesmas Oke. dan sebagainya. Kita Tapi pertanyaan yang paling utama atau best momennya kan bukan itu. Saya punya dua pertanyaan Pak Prabowo. itu bagian dari apa yang disampaikan oleh masyarakat. Makanya Mas Yang Ganjar disampaikan. setelah dijawab ya, mendengarkan dari masyarakat, menyampaikannya kepada Pak Dua Prabowo pertanyaan itu. dengan Nah. santun. Oke, baik. Dua pertanyaan ini nanti akan kita itu putar, satu. Mas Anam. Yang Nah. kedua, ya ini juga menunjukkan hasil yang lain. Yaitu. Ya, ada drone emprit Ya. yang kita tahu juga punya kapasitas, kredibilitas juga, Untuk juga memantau, oke. ya. Ya. Nah, itu kalau monitoringnya drone emprit, kami yang unggul. Ya, Oke, ya, ya, ya. baik. Boleh ditahan dulu Ya. sebentar Mas Anam, nanti kita akan Makasih. bahas konteks yang lebih substansial. Usai jeda saat lagi di Dua Sisi Tatanan.